Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Badas, Ibu Anis Faizatul Imamah, SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Badas. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif oleh Ibu Tersina Widya Arisanti SPD. Kedua, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara pada pagi hari ini langsung saja yang pertama yaitu pembukaan. Agar acara pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar dari awal hingga akhir, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir nanti. Yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Anis Faizatul Imamah. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMPN 1 Badas, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan diseminasi oleh Buris, yaitu budaya positif, memang ada beberapa hal yang harus disampaikan ke panjenengan agar nanti mendapatkan dukungan dari panjenengan untuk pelaksanaan budaya positif dan program yang akan dikerjakan oleh Bu Riris. Sehingga nanti mohon Bapak Ibu ketika Bu Riris mempunyai program dan itu baik, monggo didukung dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anis atas sambutannya. Yang ketiga langsung saja yaitu penyampaian materi aksi nyata budaya positif oleh Ibu Riris. Kepada Ibu Riris disilakan. Saya berdiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Kepada yang terhormat Ibu Anis selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Badas, terima kasih diberikan kesempatan luar biasa hari ini untuk menyampaikan tugas saya, tugas CGP, yaitu diseminasi budaya positif. Kepada teman-teman guru, terima kasih sudah meluangkan waktunya di pagi setengah siang ya Bapak Ibu. Masih semangat ya? Terima kasih. Sebenarnya ini agak mendredeg, tapi mencoba untuk baik. Diseminasi budaya positif baik. Kalau mendengar kata-kata ini kira-kira Bapak Ibu yang terngiang apa ya? Budaya positif. Kebiasaan nggih. Enten maneh? Yang lain? Jadi kebiasaan yang bagaimana nih Bapak Ibu? Yang baik. Ini nanti kita akan sedikit menyampaikan. Ngapunten sebelumnya, saya kan masih junior, bukannya saya menggurui, boten. Di sini saya berbagi apa yang saya dapat dari pelatihan CGP selama kurang lebih 3 bulan ini.
Mungkin setelah ini masih ada lagi CGP lain yang akan ikut setelah Bu Tria dan Bu Lucy, seperti Bu Devi atau Bu Ida, mbak-mbak yang lain, ya. Baik, saya lanjutkan sebentar. Baik, di sini ada slide guru bisa berteman dengan siswa. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu bisakah? Nanti ya, di skip dulu jawabannya sebentar. Yang kedua, guru menghukum siswa agar sadar dan jerah. Kalau paradigma yang dulu seperti itu ya Bapak Ibu, kalau kita sekolah dulu, kalau siswa dihukum agar jerah seperti itu, agar sadar. Yang ketiga, guru memberikan solusi untuk siswa yang bermasalah. Guru yang memberikan solusinya, bukan siswa yang mencari solusi, tetapi gurunya. Menurut Bapak Ibu kira-kira betul memboten? Disimpan dulu jawabannya. Yang keempat, guru memberikan hadiah bagi siswa yang berprestasi. Baik, saya lanjutkan ya. Sebentar, biar tidak ngantuk, saya pengen Bapak Ibu bergerak sedikit. Monggo Putri ya. Ini atau ganti? Ganti. Iya. Biar agak gerak, biar agak lemes. Kan teman apa? Siswa-siswa kita juga main TikTok ya. Bapak Ibu gurunya apakah main TikTok? Nah, kayaknya ada beberapa yang punya TikTok ya. Kita bergerak sedikit biar tidak mengantuk. Sekedar masih loading. Gitu. Ada gerakan itu. Gerakannya mana sih? Ayo Bapak Ibu monggo. Biar tidak mengantuk. Agak gerak nggih, sudah berkeringat kan? Masih ngantuk loh mboten? Baik, saya lanjutkan sebentar. Baik, ini budaya positif. Kalau bahasa Inggrisnya itu positive mind. Positive mind itu apa nggih Bapak Ibu guru yang bahasa Inggris? Mind berarti berpikiran positif. Dari pikiran yang positif akan menghasilkan budaya yang positif juga. Perwujudan nilai keyakinan universal yang kita terapkan di kelas atau sekolah. Baik, seperti ini sebenarnya Bapak Ibu guru sudah menerapkan di kelas. Kira-kira nilai-nilai universal itu seperti apa ya? Yang kita terapkan untuk murid kita. Contohnya, coba Bu Midi. Mungkin itu ya tentang keyakinan universal, nilai universal yaitu sikap hormat, sopan santun, patuh terhadap Bapak Ibu guru. Dan sopan santun. Ada lagi Bapak Ibu guru yang lain mungkin bisa menyebutkan apa lagi ya? Apa Bruno? Oke, kejujuran. Bisa kejujuran, sopan disiplin, bertakwa, guys, akan guys. Berkarakter yang baik. Ini berarti ada hubungannya dengan profil pelajar Pancasila.
sekali. Baik, saya lanjutkan. Ini nanti Bapak Ibu saya akan menerangkan berbagi hal tentang 6 hal ini. Yang pertama tentang disiplin positif, yang kedua yakni tentang motivasi perilaku manusia, yang ketiga tentang keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kira-kira dari 6 ini adakah yang kira-kira belum pernah mendengar kata-katanya? Yang mana? Kalau Bu Muji sudah nih. Nah, segitiga restitusi ya. Sebenarnya ini nanti kita bahas, tetapi sebenarnya sudah jenengan terapkan di kelas, mungkin tetapi kurang maksimal. Jadi mungkin ada nanti beberapa tahapan, ada yang dilewatkan. Baik, nanti kita bahas sama-sama ya. Saya lanjutkan. Nih, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Yang pertama saya bacakan, realitas kebutuhan kita sama. Apakah setiap manusia kebutuhannya sama Bapak Ibu? Ya, berbeda ya sebetulnya. Teori kontrolnya kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal yang kita lihat jelas berbeda ya. Apalagi murid kita, kebutuhannya berbeda-beda setiap anak. Ada anak yang gaya belajarnya visual ya. Ada yang gaya belajarnya senang pakai musik. Ada yang kinestetik. Kalau Bapak Ibu guru kira-kira sama mboten nggih sama dengan muridnya? Kalau di SMPN 1 Badas kebanyakan sepertinya kinestetik. Ya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jelas tidak bisa ya Bapak Ibu. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Belum tentu ya. Pasti ada sebabnya ya. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Apakah orang lain bisa mengontrol kita? Mungkin bisa hanya sebentar, tetapi setelah itu kita kembali lagi ke diri kita sendiri. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Nah ini sama, jelas tidak bisa. Yang ketujuh, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kita sering membujuk dengan keluarga di rumah, akan kembali lagi seperti sifat aslinya. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kalau dikritik kira-kira anak-anak gimana nih Bapak Ibu? Kira-kira ada yang langsung menyerap dan sadar? Ada terus sembunyi, tapi banyak yang tidak terus banyak yang tidak. Tapi kita berusaha ya tetap berusaha terus. Apalagi jueh ya, kalau bahasa Jawanya apa? Guru harus menang jueh. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benarkah seperti itu? Ya, kalau era yang sekarang tidak bisa ya disamakan dengan yang dulu. Anak-anak dahulu kita paksa bisa jalan. Kalau anak sekarang kira-kira gimana? Molek ya, protes. Baik, saya lanjutkan. Nah, dari itu tadi kita simpulkan bahwa disiplin positif merupakan penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu secara sadar, tanpa ancaman, tanpa dipaksa, tanpa dibujuk, seperti itu. Dari penjelasan budaya positif ini tadi, kira-kira Bapak Ibu adakah pertanyaan? Saya buka dulu sebentar.
Sudah guys. Kira-kira agak paham ya Bapak Ibu tentang budaya positif? Sehingga terima kasih. Saya lanjutkan kalau seperti itu. Nilai kebajikan universal. Ini tadi sudah disebutkan. Kalau profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? 6. Ada beriman, takwa, mandiri, kreatif, bernalar kritis, gotong royong, berkebinekaan global. Ini perlu kita terapkan di kelas. Apa kira-kira Bapak Ibu sudah berusaha menerapkannya di kelas? Sudah, alhamdulillah. Perlu adanya kolaborasi antara tidak hanya guru dan murid saja, perlu adanya kolaborasi dengan keluarga di rumah juga. Motivasi perilaku manusia. Tadi sudah budaya positif, sekarang motivasi perilaku manusia. Kita sadari Bapak Ibu bahwa perilaku manusia itu untuk menghindari hukuman. Benar atau bukan? Kira-kira kalau misalkan ini tentang absen, okay? Kalau Bapak Ibu yang sudah PNS absennya dengan sipres, okay? Nih, kalau sipresnya telat, kira-kira adakah hukumannya? Tidak ada. Sama Isa tidak ada. Ada ini dasarnya motivasi, ada sanksinya, harus ada sanksinya. Sanksi dan hukuman berbeda, nanti kita bahas ya Pak. Terus yang kedua, mendapatkan penghargaan atau imbalan. Jelas. Yang ketiga, menjadi diri sendiri yang diinginkan. Jelas. Kita tidak bisa dikontrol orang lain. Gimana betulnya? Menjadi diri sendiri yang diinginkan. Satu duanya bisa, yang ketiga perlu proses sepertinya. Baik, saya lanjutkan lagi. Ini yang dengan Pak Isan tadi, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak direncana, satu arah, dapat berupa psikis, kata-kata yang kasar, seperti itu. Kalau kita menghukum murid, ada yang bisa memberikan contoh kira-kira kalau hukuman itu yang seperti apa? Misalkan kita menghukum siswa yang telat, misalkan Bapak Ibu, langsung disuruh push up, push up itu hukuman. Karena berbeda ya dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi kita sepakat dulu, tidak hanya guru yang membuat, tetapi ada kesepakatan antara guru dan murid, seperti itu. Jadi dua arah antara guru dan murid. Terus yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka kembali dengan karakter yang lebih kuat. Kira-kira dari ketiga ini Bapak Ibu lebih tertarik kepada yang mana, guys? Memberikan hukuman, kesepakatan atau konsekuensi, atau yang restitusi? Sejauh ini kayaknya konsekuensi. Konsekuensi. Ya, ini ada plus minusnya, guys. Setiap hal di ketiga ini ada plus minusnya. Hukuman atau konsekuensi. Baik, kita jawab sama-sama, guys. Yang pertama, lari lapangan 10 kali karena terlambat pelajaran PJOK. Ini apa? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Karena satu arah yang membuat gurunya, ya. Yang kedua, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman juga. Yang ketiga, membersihkan coretan di jendela yang mereka tulis. Konsekuensi. Ya, jadi ada kesepakatan antara guru dan murid, ya. Yang keempat, mencatat 100 kali karena terlambat masuk sekolah.
belajar. Konsekuensi. Salah sendiri ya buatan belajar, akhirnya nilainya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ada beberapa hal, kadang kita menghukum atau murid itu dengan memberinya penghargaan itu sebenarnya ada hal yang kurang baik. Di sini ada yang sifatnya jangka pendek. Kalau bahasa Jawanya saknaliko, jadi hanya pas itu saja. Setelah itu kembali lagi, tidak berjangka panjang nih. Yang kedua, tidak efektif karena tidak jangka panjang itu akhirnya tidak efektif. Yang ketiga, mengurangi kualitas dan kreativitas. Nanti setelah sudah dapat hadiah, misalkan tahun depannya atau beberapa bulan lagi nggak dapat hadiah, akhirnya menurun. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, bersifat ketergantungan. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, terus hukuman, restitusi, sama kesepakatan. Ribon, ada pertanyaan? Oke, dilanjut dulu ya bisa. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa membantu menjawab. Kenapa kita membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas kira-kira? Kalau keyakinan disepakati bersama. Oke. Menurut saya ini berbeda ya. Kalau keyakinan kelas itu jadi dibuat bersama-sama dengan anak-anak. Mereka yang membuat dan mereka yang melaksanakan. Jadi mereka memang benar-benar sadar atas apa yang sudah mereka sepakati. Kalau peraturan kelas itu sepertinya yang dari kata-katanya bersifatnya satu arah, maksudnya yang bikin dari gurunya gitu. Nanti anak-anak tinggal melaksanakan gitu. Kalau menurut saya. Kira-kira sudah benar nih Bapak Ibu? Iya. Kalau dulu pada zaman dahulu sekolah kita membuat peraturan kelas. Kalau sekarang tidak lagi peraturan kelas, namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat tidak hanya guru saja yang membuat, tetapi antara guru dan siswa membuat kesepakatan di mana nanti ditulis. Setelah ditulis kira-kira gimana Bapak Ibu guru? Disepakati dulu di kelas, ditulis lalu ditandatangani, kemudian dicetak dan ditempel di kelas. Nanti biar dilaksanakan bahwa kita sepakat melakukan keyakinan kelas. Nah ini yang saya bagi barusan, bahwa peraturan kelas dibuat guru sendiri. Benar sekali apa yang disampaikan Putri ya. Jadi hanya guru saja yang buat, tidak sepakat dengan anak-anak. Yang keyakinan kelas dibuat bersama dengan murid. Ini tadi yang saya ceritakan, kalau membuat keyakinan kelas itu kita memberikan kesempatan pada murid untuk mencurahkan ide. Bapak Ibu guru kalau di kelas sudahkah membuat keyakinan kelas? Sudah. Sama ditempel atau dereng? Ada yang sambung. Ada yang dereng. Berarti setelah ini minta tolong nanti. Setelah ini kan tahun ajaran baru ya Bapak Ibu. Minta tolong nanti membuat keyakinan kelas selalu disepakati dan kemudian ditempel di kelas supaya anak-anak juga tahu bahwa itu kita sepakat. Bisa lanjutkan. Ini ada posisi kontrol seorang guru. Ada 5. Ini kelima-limanya sepertinya setiap orang memiliki. Yang pertama penghukum. Kalau penghukum jelas ya, pernah semua. Yang kedua pemantau. Jadi
kalau ada murid kita pantau aja, tidak dihukum tapi dipantau. Yang ketiga, membuat rasa bersalah. Nyalah nih, pernah banget kalau menguji. Yang keempat, sebagai teman, friendly sekali guru yang memang dekat dengan murid. Di sini Bida terus ya, Bida dekat banget dengan murid. Bida terus ya. Yang kelima, sebagai manajer. Jadi memang ini ada 5 Bapak Ibu. Ini nanti setiap orang itu memang punya hal yang dilakukan. Tetapi ada satu yang lebih baik untuk dilakukan. Sebentar. Ada kalimat seperti ini. Guru menyuruh murid berdiri di depan kelas karena berbicara saat pelajaran berlangsung. Nah, posisi kita sebagai apa kalau seperti ini? Penghukum. Ya sebelumnya sudah. Penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman dan manajer. Saya ulang lagi. Menyuruh murid berdiri di depan kelas. Penghukum lanjut. Guru berbincang dan sharing dengan murid di luar jam pelajaran. Sebagai teman. Yang ketiga, Bapak sangat kecewa dengan perbuatanmu, atau kalau orang kamu tahu perbuatan seperti ini, membuat rasa bersalah. Kurang menjiwai, ya. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Posisi kontrol seorang guru adalah Bapak Ibu yang bisa membuat contoh guru sebagai pemantau. Kira-kira sakit membuat guru contoh kalimat di mana guru sebagai pemantau. Kira-kira guru yang bagaimana? Memantau saja. Ketika ada muridnya yang ramai, kita lihat saja, dipantau, tidak ditegur, tidak biasa dicatat tak mawon kayak dulu. Kira-kira kalau hanya dipantau, apakah ada perubahan Bapak Ibu? Jelas tidak ya. Kita kan hanya seperti saksi saja, seperti melihat saja. Ya, Bapak Ibu kalau guru sebagai manajer. Nah, kalau manajer di perusahaan gimana nih? Mengatur. Selain mengatur, memimpin ya Pak Isan terus ngomong balik. Mengatur, memimpin ya di depan anak buah juga memantau ya. Ada yang salah ya ditegur ya, membuat rasa bersalah. Kira-kira berarti dari kelima tadi yang lebih efektif kita terapkan di kelas? Harusnya manajer. Ya, harusnya manajer terus ya. Harusnya manajer nih. Jadi menurut apa yang saya terima di pendidikan guru penggerak itu dari kelima hal tadi kita berusaha di lebih baik sebagai guru sebagai manajer. Jadi tidak hanya kita sebagai teman, tidak hanya sebagai pemantau, tidak membuat rasa bersalah, tetapi semuanya kita memenuhi kebutuhan anak. Jadi kalau ada anak yang ramai, tidak hanya dilihat, dipanggil, dibuat rasa bersalah, dihukum, semuanya, Bapak Ibu. Masih PR PR kita semua. Saya juga masih belajar, pangapunten tidak menggurui. Niki berbagi praktik baik yang saya dapat dari perhatian, Bapak Ibu. Posisi kontrol manajer ini tadi harus berkolaborasi dengan murid untuk berbuat sesuatu, memecahkan masalah mereka sendiri secara tanggung jawab. Jadi yang saya ceritakan tadi, kalau ada murid yang bermasalah, kita panggil, kita sharing, kita tanya kenapa,
kita hukum, kita beri rasa bersalah, jadi semuanya. Posisi manajer nanti akan mengarah ke segitiga restitusi yang Bapak Ibu tanyakan tadi. Apa sih segitiga restitusi? Kayaknya agak ambigu. Di sini yang sudah tahu sepertinya Bu Muji dan Bu Anis, ya jelas, sama Bu Tria sedikit tahu, kemarin saya ajak ngobrol segitiga restitusi. Sebelum ke segitiga restitusi ada kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasarnya jelas bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, dari kelima kebutuhan ini jika tidak terpenuhi, biasanya anak-anak itu mencari masalah, Bapak Ibu. Misalkan, contoh saja, saya punya murid di kelas 7D, misalkan itu ada yang menurut saya ibunya bekerja sebagai PKI, otomatis dia tidak mendapatkan kasih sayang. Oleh sebab itu, ketika di kelas ada PR luar biasa di kelas, dari sifatnya, dari polanya, itu seperti cari perhatian, gitu. Jadi memang itu kodrat dasar manusia, kebutuhan dasar manusia jika tidak terpenuhi salah satunya pasti ada hal yang kurang pas seperti itu. Nah, ini segitiga restitusi yang tadi. Bentuknya memang segitiga. Ini ada awalnya. Yang pertama yakni menstabilkan identitas. Ini ada langkahnya Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi kalau ada anak yang bermasalah, ada step-stepnya untuk menyadarkannya. Menstabilkan identitas dulu, lalu kita tanya tindakan yang salah dia itu apa. Dan ketiga, menanyakan keyakinan biar anaknya tahu harus berubah seperti apa. Saya lanjutkan. Ini tadi tujuannya untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Ini sebenarnya mau saya putar tapi belum saya bisa nggak betul ya diputar? Ini oh bisa. Baca saya ini begitu pengamatan. Sebenarnya ini masalahnya sudah lama, cuma saya ulang aja, tapi masalahnya memang terjadi. Ini setiap anak pasti punya kesalahan ya. Tetapi kesalahan ya paling tidak cuma diri. Jadi kesalahannya apa ya? Adalah boleh tidak boleh. Padahal ada aturannya bahwa gimana. Sekolah itu sudah kesepakatan ya yang tidak boleh. Berarti kira-kira setelah kamu dipanggil ini gimana rasanya? Kira-kira ada hal yang ingin kamu sampaikan ke diri tidak? Ada loh. Kalau salah tuh ngapain pertama sih? Ya benar. Terus yang kedua kira-kira ngapain? Ya tidak terulang itu. Berarti gimana? Bolehkah mengulangi lagi? Bukan. Berarti merasa bersalah nggak kira-kira? Berarti jangan saya tidak pakai skrip Bapak Ibu, alami nih, tapi kesalahannya saya ulang karena di awal anak ini pindah ke sekolah kita, ini kan anak pindah kelas 7D, dia membawa HP diam-diam. Sebenarnya banyak sepertinya anak-anak yang membawa HP diam-diam, tetapi yang ketahuan di pas bejo ini kan membawa HP kan kesepakatan sekolah kita tidak boleh ya. Akhirnya ini saya sadarkan dengan segitiga restitusi itu tadi. Bisa lanjutkan budaya positif. Nah ini saya perlu bantuan Bapak Ibu semuanya seperti apa yang disampaikan Bu Anis tadi. Saya ingin anak-anak dalam hal
literasi Bapak Ibu. Sepertinya mading di sekolahan kita berhenti ya? Iya, berhenti. Terus di kelas sudahkah ada mading? Dulu sudah ya, berhenti akhirnya berhenti ya. Karena ini Pumpung tahun ajaran baru, ingin saya mencetuskan lagi mading Bu Yani. Di kelas nanti saya ingin bergantian nanti anak-anak dari kelas 7, 8, 9 nanti seminggu sekali mengumpulkan hasil karyanya dan kita tempel di mading di depan PU. Tetapi selain itu saya pengen di kelas juga ada mading. Jadi madingnya tidak harus pakai styrofoam ngoten niku. Bisa dikreasikan dengan yang lain. Misalkan pakai kardus atau misalkan di kelas kan sudah ada papan tulis kecil. Itu yang ada beberapa yang belum Bu. Ada yang rusak kemarin. Ada ide dari Bu Anis kemarin itu foto pahlawannya niki bawahnya ditempeli misalkan lahirnya di mana, ini pahlawan apa, seperti itu. Itu juga termasuk mading juga. Saya perlu bantuan dari Bapak Ibu guru semuanya, tidak hanya guru bahasa Indonesia wali kelas terutama, wali kelas 7, 8, 9 untuk menggalakkan mading di kelas. Mungkin ada usulan lain tentang ide saya ini, Bapak Ibu yang lain? Mungkin ada keberatan atau bagaimana? Didukung apa mboten nggih? Didukung ya, alhamdulillah sangat didukung. Baik, saya lanjutkan. Oh, sudah selesai Bapak Ibu. Saya kira mau saya lanjutkan terus. Baik, itu tadi beberapa hal yang saya sampaikan. Saya buka tanya jawab lewat moderator Bapak Ibu. Monggo dulu sih. Terima kasih atas materinya yang disampaikan oleh Bu Iris. Menarik sekali ya. Jadi dari awal sampai akhir, alhamdulillah ini mendapatkan ilmu baru, Jadi di sini tentang aksinya budaya positif yang akan yang diterapkan di SMPN 1 Badas. Nah, kemudian tahap yang terakhir yaitu tentang tanya jawab, Silakan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu monggo silakan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Oke, Bu Bunda, berapa pertanyaan ini? 2 pertanyaan dulu. Guru ini sanggup menjawab 2 pertanyaan dulu. Berapa pertanyaan Bu Riris? 3 dulu, 3 dulu. Pertanyaan perdana? Bu. Oh, langsung. Pak Isan, monggo Pak Isan, silakan langsung saja. Sederhana sebenarnya, dari segi budaya positif. Pertanyaan saya satu, apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Yang kedua, apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah? Kemudian yang ketiga, ini pertanyaannya beranak dosen. apa yang diharapkan dari penerapan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Pak Isan. Ini ternyata langsung diborong 3 pertanyaan oleh Pak Isan. Saya ulangi Bu Riris, untuk pertanyaan pertama, tantangan apa yang dihadapi untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah? Kemudian yang kedua, apa peran guru dalam menghadapi tantangan tersebut? Kemudian yang ketiga, apa harapan dibiasakannya budaya positif di sekolah? Terima kasih, langsung bisa dijawab Bu Riris ketiga-tiganya pertanyaan dari Pak Ihsan. Luar biasa Baik, terima kasih. Pertanyaannya banyak Pak Ihsan. Yang pertama tadi, tantangan apa ketika pelaksanaan budaya positif? Seperti tadi Bapak Ibu yang mading itu kan sebenarnya sudah lama diterapkan. Tetapi tantangannya berarti berkelanjutan atau konsistensi.
kadang nggih mandek wonten mandeke, berarti perlu adanya kolaborasi dengan teman sejawat, dengan guru yang lain, dengan anak-anak terutama. Jadi diingatkan terus untuk tetap untuk mengisi mading seperti itu. Tantangannya Pak Ihsan, konsistensi ya Pak Ihsan. Yang kedua, peran guru dalam sudah saya jawab. Peran gurunya jelas kita berkolaborasi dengan murid itu tadi dan mengupayakan agar terus berkelanjutan. Yang ketiga, apa yang diharapkan dari budaya positif? Jelas budaya positif memberikan dampak positif bagi kita semua sebagai warga sekolah. Seperti itu mungkin Pak Ihsan jawaban dari saya. Apakah sudah puasnya jawaban saya? Terima kasih. Terima kasih Bu Riris, luar biasa. Nih pertanyaan dari Pak Ihsan, sudah puas nggih Pak Ihsan nggih? Nggih. Kemudian dilanjut yang berikutnya, apakah ada pertanyaan? Bu Nuni sepertinya ingin mengajukan sesuatu. Oh, sudah. Bu Anis. Nggih. Iya. Terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Bu Nuni terkait dengan keyakinan kelas tadi, mungkin lebih ditekankan kepada teman-teman, apa sih perbedaan antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas, gitu. Yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan tadi ada program literasi yang dihubungkan dengan budaya positif. Nah, nanti ketika tadi sudah ditanyakan oleh Pak Ihsan terkait dengan adanya kolaborasi, adanya banyak hal itu tadi, apa hubungannya budaya positif yang nanti akan ditekankan oleh Bu Riris dalam pembuatan mading di sekolah sebagai bentuk, karena di rapor pendidikan kita literasi kita sudah cukup tinggi. Mungkin upaya apa saja yang nanti dikaitkan dengan budaya positif kita. Terima kasih Bu Anis pertanyaannya. Jadi yang pertama, perbedaan antara keyakinan dan kesepakatan kelas, dan yang kedua berhubungan dengan literasi dan penerapan budaya positif. Upaya apa yang ditekankan, upaya apa yang ditekankan untuk menerapkan budaya positif dengan literasi, karena literasi kita di rapor pendidikan memang sudah cukup tinggi nilainya. Jadi upaya apa lagi yang perlu ditekankan? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anis. Luar biasa juga pertanyaannya. Mungkin nanti bisa dibantu ya Bapak Ibu guru lain untuk menjawab. Saya jawab dulu yang pertama tadi, yang bawah dulu. Hubungannya literasi dengan budaya positif, gitu. Kalau memang sudah tinggi, gitu, tetapi yang saya lihat secara sekilas di kelas kadang anak-anak itu masalah terkait membaca masih PR. Contohnya saja pelajaran matematika, kalau ada soal cerita ya Bu Yani, malas sekali untuk membaca anak-anak itu. Jadi untuk memahami kalimat niku tasik PR. Sebenarnya rencana saya pengennya kadang tiap pagi itu sebelum pelajaran dimulai setidaknya anak-anak membaca 10 menit buku cerita Bu. Tetapi sepertinya masih belum, makanya mading dulu mungkin. Jadi nanti kalau sudah berjalan madingnya, saya minta tolong bantuan anak-anak untuk membaca 5 menit atau 10 menit di luar konteks dari pelajaran, biar ada pembiasaan membaca. Jujur yang ke perpus niki hanya anak itu saja Bapak Ibu. Sebenarnya kalau pelajaran lain ke perpus boleh, monggo silahkan koordinasi dan nanti saya bukakan. Jadi ada impact, ada budaya di mana anak-anak itu membaca pelajaran itu tidak hanya sekilas, tetapi benar-benar membaca buku pelajaran dengan seksama. Karena budaya membaca sepertinya di Indonesia masih PR, masih rendah. Terus pertanyaan selanjutnya, ditekankan lagi pada teman-teman terkait dengan Bu Riris tadi kan menyampaikan terkait dengan keyakinan kelas. Terus
dengan kesepakatan kelas. Mungkin masih ada ibu yang belum Mungkin ada yang bisa mencetuskan tentang kalau yang saya singgung tadi kesepakatan apa keyakinan Bapak Ibu? Tadi yang sudah saya terapkan keyakinan apa kesepakatan? Keyakinan di kelas. Keyakinan di kelas berarti kira-kira anak-anak sudah sepakat membawa dalil gitu. Kalau di kelas. Kalau keyakinan itu dibuat itu sedikit dibandingkan dengan kesepakatan. Jadi lebih luas nanti Pak Isa. Lebih luas kesepakatan karena kesepakatan dari apa yang disampaikan oleh siswa, keinginan siswa itu ditulis. Itu menurut saya. Nggih. Sepaham saya nggih ngoten. Kalau keyakinan belum semuanya sepakat. Kalau kesepakatan kan jelas semuanya sepakat. Dari keyakinan disepakati satu kelas nggih monggo. Untuk memberikan penekanan terkait dengan keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas, karena di mana-mana itu ada miskonsepsi terkait dengan keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Jadi untuk keyakinan kelas, saya bukan bertanya loh tadi Bu Lili, sehingga saya tidak menjawab pertanyaan saya sendiri. Jadi untuk keyakinan kelas itu adalah kalimat yang kata-kata positif yang nanti dituliskan di sana. Jadi misalkan anak-anak ketika ramai di dalam kelas, anak-anak jika anak-anak ramai berarti keyakinan kelas apa yang kita terapkan, maka kata positif yang dituliskan di situ adalah saling menghargai. Itu. Kalau misalkan ada anak-anak yang mencontek, anak-anak pelajar kita dilatih untuk kejujuran. Keyakinan apa yang nanti kita sepakati? Yaitu kejujuran. Jadi itu untuk keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu adalah hal-hal yang disepakati dan nanti ada hubungannya dengan konsekuensi. Jadi misalkan anak-anak hari ini kita pelajari, jika nanti anak-anak dengan keyakinan kelas tidak menghargai temannya, apa yang konsekuensi yang nanti kita terapkan? Misalkan menerangkan di depan kelas, itu berarti kesepakatan kelas. Jadi keyakinan sama kesepakatan kelas bisa dituliskan sesuai dengan anak-anak, suruh menuliskan saja dulu, baru nanti kita rangkum secara bersama-sama. Itu terkait dengan keyakinan dan kesepakatan kelas. Terus tadi mohon maaf Bu Riris untuk menambahkan lagi terkait dengan posisi kontrol, manajer, pemantau, pembuat salah dan penghukum. Kalau penghukum dan pembuat salah kan sangkut. Terkait dengan pemantau, pemantau itu manajer itu tidak memberikan hukuman. Jadi posisi manajer itu tidak posisi penghukum, tidak pembuat salah. Tetapi posisi manajer itu adalah posisi yang menempatkan diri agar anak tidak merasa dihukum, tidak juga merasa bersalah. Jadi misalkan ada anak yang tidak disiplin di kelas, ditanya terkait dengan apa yang kamu lakukan tadi, bagaimana? Apakah mengganggu temanmu? Itu kan berarti dia berbicara sendiri, menyampaikan itu, maka pertanyaannya adalah kalimat terbuka, bukan kalimat tertutup. Apakah itu tidak boleh pada saat kita memposisikan sebagai manajer? Itu terus menindaklanjuti terkait dengan Bu Riris untuk yang membaca 5 menit, program membaca 5 menit. Kenapa sih kemarin pada saat ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus Asmaul Husna, terus kok kita tidak literasi membaca? Karena literasi kita kan memang rendah. Tetapi kalau anak-anak hanya membaca saja, itu sebenarnya tidak berdampak. Karena ada beberapa sekolah yang menerapkan membaca harus bawa buku, terus disuruh meresum. Kalau meresum itu dituliskan sesuai dengan apa yang dilihat, bukan apa yang hasil dari sinopsis keseluruhan yang telah dibaca. Sehingga nanti mungkin program kita
yang tadi disampaikan oleh Bu Riris terkait dengan literasi di samping di Medi ada beberapa tempelan-tempelan yang kita taruh, mungkin ada nama pahlawan, terus lahirnya di mana, ini pahlawan apa, terus itu termasuk juga literasi. Tempelan poster stop bullying itu juga termasuk dalam literasi. Ketika nanti diterapkan misalkan mau program 5 menit untuk membaca, maka anak-anak setidaknya tidak membaca saja, tidak meresum, tetapi langsung ditanya apa sih tadi yang dibaca. Itu pasti bisa meningkatkan literasi. Kok hanya meresum saja, halah sedih emang opo ya disalin. Itu saja Bu Riris, mohon maaf menyela. Oke, terima kasih Bu Anis. Bukan menyerah lagi, Bu Anis memberikan masukan luar biasa. Memang perlu sekali literasi dan memang harus berdampak bagi anak. Kalau hanya membaca saja memang anak-anak kita maklap ngoten kalau membaca. Perlu kita tanya sudah paham apa belum, seperti itu nanti minta dukungan dari wali kelas dan Bapak Ibu guru yang lain supaya bisa berkelanjutan Bapak Ibu. Baik, saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Anis atas tambahannya, begitu luar biasa, ilmunya baru lagi, tambah lagi. Nah, yang berikutnya masih adakah pertanyaan dari Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Alhamdulillah, berarti Bu Riris sudah dapat dipahami insya Allah materinya dari awal hingga akhir. Semoga ilmu kita hari ini bertambah lagi dan bisa bermanfaat. Kemudian jadi pada hari ini untuk aksi nyata budaya positif, diseminasi budaya positif oleh Ibu Riris, pelaksanaan yang pertama yaitu kita akan lebih tahu lagi mengenai yang namanya kesepakatan dan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, penerapan budaya positif mengenai literasi membaca di SMPN 1 Badas. Diharapkan kolaborasi dan kerjasama dari seluruh warga sekolah, terutama oleh Bapak Ibu guru dan para siswa, dan semoga ini berkelanjutan dan menjadi nilai positif bagi SMP Negeri 1 Badas. Sekian untuk hari ini di aksi nyata diseminasi budaya positif oleh Ibu Tarsina Widya Arisanti. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru semuanya pada pagi setengah siang ini. Semoga apa yang didapatkan ilmunya hari ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.